Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Oke, di video kali ini ya, aku ingin berbagi tentang bisnis apotek ya. Terutama adalah sumber-sumber omset dari bisnis apotek itu sekarang apa saja, dan salah satu sumber yang perlu kalian perhatikan dan perlu dikembangkan ke depan itu nanti akan aku sebutkan di sini, dan ini sangat penting sekali. Kalau kalian pengen tahu silahkan ikuti video ini sampai akhir ya. Dalam sebuah bisnis apotek kita pasti ya membuat semacam studi kelayakan ya, di lokasi yang akan kita lakukan, yang akan kita buka bisnis apotek ini. Kira-kira kita bisa mendapatkan sumber omset itu dari mana saja. Misalnya ya, kalau lokasi kita itu dekat dengan rumah sakit atau dekat dengan klinik gitu kan, atau dekat dengan praktek dokter, maka otomatis rumah sakit, klinik atau dokter itu adalah salah satu sumber omset kita. Nah, ini kita tentukan targetnya berapa. Misalnya kita target misalnya dari rumah sakit kita bisa dapat resep sekian lembar per hari, kemudian nilai totalnya, nilai rata-rata per resepnya sekian rupiah, kemudian kita jumlah, terus kita total dalam 1 bulan atau 1 tahun, maka akan ketahuan, oh kita dapat omset dari sini sekian. Kalau lebih enaknya itu ya kita targetnya per bulan saja, itu lebih enak. Jadi sebulan aku dapat omset dari rumah sakit ini targetnya sekian. Nah, kalau misalnya untuk target resep dari rumah sakit, apa yang harus dilakukan? Misalnya ya kita lihat pola pengobatan di rumah sakit itu, apakah resepnya bisa keluar apa enggak. Terus kalau nggak bisa keluar ya percuma, kita nggak bisa menargetkan dari situ. Kalau bisa keluar ya kira-kira obatnya jenisnya itu apa saja, nah, nanti kita sediakan. Terus yang kedua, kalau praktek dokter juga sama, kita targetkan dokternya itu kira-kira berapa lembar kita bisa ambil dari situ. Kemudian yang klinik juga begitu. Terus sumber omset yang kedua adalah obat-obatan yang obat wajib apotek ya, yang biasa kita berikan kepada pasien. Tentu saja dengan konsultasi dulu ya, atau pasien itu sudah memang rutin memakai obat itu, nah itu kita kasihkan. Nah, kira-kira target kita berapa dari obat-obatan yang OWA lah, obat wajib apotek itu berapa. Terus kemudian dari obat-obatan yang lain, misalnya obat-obat bebas atau HV itu berapa, kemudian obat alkes berapa. Terus dari situ kemudian kita juga target untuk swalayan kira-kira berapa. Nah, nanti dari situ kita bisa lihat omset yang kita capai itu dalam tiap bulan itu berapa. Misalnya kalau target kita 100 juta ya dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan, ya itu harus tercapai itu. Nah, yang perlu kita mulai gali lagi adalah target dari online. Jadi sekarang kalau kita lihat di marketplace ya, misalnya kayak di Shopee, Tokopedia dan lain-lain, itu banyak apotek yang sudah mulai menjual secara online. Dan online itu memang di awal kita memang agak sulit ya, karena persaingannya begitu ketat, kemudian ada macam-macam aturan yang harus kita perbaiki ya, harus kita berikan ya, harus kita penuhi. Nah itu makanya kita harus merintisnya dengan mulai dari awal. Nah, online itu kan ada juga misalnya kayak Halodoc gitu. Tapi Halodoc ini kalau kita tidak hati-hati itu bisa menjadi bumerang juga. Karena apa? Kadang itu Halodoc itu karena kita nggak update stok atau apa, ketika kita ada resep yang datang ternyata kita nggak sedia, nanti biasanya pasiennya marah-marah. Terus drivernya juga Gojeknya itu juga marah, nanti bisa ngasih bintang 1 gitu kan, tadi repot. Jadi kalau kalian mau ambil market di kayak Halodoc kayak gitu ya, kita harus update stoknya itu harus rutin, terus harus penangannya juga harus bagus, harus cepat, biar nggak
malah menjelekkan apotek kita di Google Bisnis ya. Nah, karena kalau kena bintang 1 itu waduh sayang, karena kita udah merintisnya lama. Nah, kalau kita nggak sempat ya sudah, nggak usah kerjasama dengan Halodoc. Tetapi ada satu marketplace online yang cukup menjanjikan dan mungkin kita perlu coba, yaitu Shopee atau Tokopedia. Shopee atau Tokopedia, dan Shopee atau Tokopedia terus juga Facebook Marketplace itu cukup menjanjikan. Kalian harus bisa mulai belajar di sana bagaimana cara menjual produk-produk kalian yang ada di apotek ya. Misalnya produk, terutama yang produk bebas ya, yang tanpa resep ya. Kalau yang dengan resep itu kita nggak bisa. Dari obat-obat bebas yang tanpa resep, kalian bisa mencoba menjual di sana dan mulai dirintis ya. Mungkin penjualannya belum banyak, itu nggak masalah, tapi update terus, update statusnya, kemudian produknya diupdate, harganya diupdate, kemudian ketika ada penjualan ya kita langsung proses cepat gitu kan, responnya harus cepat pembeli. Nah, ini kalau kita benar-benar fokus di sana, kita bisa ikut namanya flash sale ya. Jadi kita ambil margin tipis saja, tapi penjualannya banyak. Tapi kita harus punya stok ya, buffer stok ya, kayak multivitamin itu kan kita bisa jual, alat-alat kesehatan dan lain-lain. Tapi kita harus rutin update di sana, kemudian ketika ada yang chat ya kita langsung balas. Nah, ini salah satu sumber yang potensial juga dari bisnis apotek, yaitu melalui online. Kalian perlu juga perhatikan ini, dan mungkin perlu belajar juga ya bagaimana caranya mempromosikan produk apotek kita di marketplace kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain, atau Lazada, atau mungkin OLX ya. OLX, tapi OLX itu biasanya kecil, paling besar itu ya di Shopee sama Tokopedia. Nanti di situ kan banyak ilmunya, bagaimana cara mengikuti flash sale, cara mengikuti biar menjadi Star Plus ya. Kalau kita sudah menjadi Star Plus, otomatis kan ada reseller ya yang menjualkan produk kita. Dengan adanya reseller ini mungkin margin kita menjadi kecil, tetapi pasar kita menjadi lebih besar karena omsetnya pasti akan lebih banyak lagi. Oke, terus satu lagi di Facebook Marketplace yang salah satu ini memang cukup menjanjikan juga, karena Facebook itu masih banyak yang pakai ya. Jadi kalau kita coba juga di jualan di Facebook, nah, di produk kita kita upload harganya, terus kemudian kita kasih kontak WA agar biar responnya lebih cepat. Itu perlu kita pelajari. Oke, itu dulu ya untuk tips pagi ini. Beberapa sumber omset dari bisnis apotek, silahkan kalian cermati dari bisnis apotek kalian. Kalau bisa sudah detail gitu, kalau setelah detail nanti kalian bisa mengembangkan bagaimana cara mengembangkan dalam setiap sumber omset itu. Kalian bisa mengembangkan, dikembangkan lebih lanjut lagi. Bagi kalian yang ingin belajar bisnis apotek dengan saya ya, terutama yang kalian sudah siap ya secara modal, secara materi dan lainnya sudah siap, lokasi mungkin sudah siap, pokoknya sudah siap berbisnis, paling enggak ya bisnis apotek ya paling enggak ya ratusan juta ya kalau misalnya kita mulai. Kalau kita bukan apoteker ya, kalau apoteker kan bisa kerja sendiri ya, tidak gaji, karena biaya operasionalnya itu yang mahal. Kalian bisa gabung di mentoringbisnisapotek.com. Ini berbayar ya guys, jadi yang ini khusus berbayar karena saya akan membagikan video-video yang spesifik, yang khusus, yang tidak bisa saya bagi secara umum ya di YouTube karena agak sensitif ya. Jadi itu kalian bisa gabung di situ, nanti tak kasih link deskripsinya ya, mentoringbisnisapotek.com. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.